Halo semua. Yesus banyak memberikan pengajaran yang sulit untuk diterima. Salah satu yang paling terkenal adalah ajaran Yesus yang tercatat di dalam Matius 19 ayat 24, Markus 10 ayat 25, dan Lukas 18 ayat 25. Di situ Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Unta adalah salah satu binatang terbesar, dan lubang jarum adalah salah satu lubang terkecil yang diketahui oleh semua masyarakat Israel pada saat itu. Berat unta bisa mencapai 600 kg dengan tinggi 2 meter, sedangkan lubang jarum pada zaman Yesus sekitar 3 mm dikali 7 mm. Jadi, makna sederhana yang langsung dimengerti oleh orang adalah mustahil. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim, artinya orang kaya mustahil untuk masuk ke dalam kerajaan Elohim. Tetapi, benarkah itu yang ingin disampaikan oleh Yesus? Ada dua penafsiran yang menjelaskan bahwa itu bukan makna sebenarnya yang disampaikan oleh Yesus. Dan pada video ini, kita akan membahas kedua penafsiran itu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, penafsiran pertama berkata bahwa kata unta di situ sebenarnya bukan unta. Kata unta di dalam bahasa aslinya Yunani adalah kamelos dengan huruf eta. Sedangkan ada kata lain di dalam bahasa Yunani yang mirip dengan kata kamelos. Kata itu adalah kata kamilos dengan huruf iota yang merupakan asal mula kata kabel. Artinya adalah tali, tambang, kawat, atau kabel yang berdiameter besar untuk perahu pada zaman itu. Jadi, penafsiran ini berkata bahwa perkataan Yesus yang sebenarnya adalah lebih mudah sebuah kabel masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Kemudian, karena terjadi kesalahan dalam penyalinan naskah, kata kamilos yang berarti kabel berubah menjadi kamelos yang berarti unta. Penafsiran ini masuk akal karena kalimat kabel masuk lubang jarum lebih nyambung daripada unta masuk lubang jarum. Dan secara manusiawi, kesalahan penyalinan bisa terjadi. Apalagi, penafsiran ini ditemukan di dalam fragmen 219 yang dinyatakan ditulis oleh seorang bapak gereja bernama Cyrillus yang merupakan seorang uskup di Alexandria pada abad ke-5. Namun, ada beberapa masalah dengan penafsiran ini. Yang pertama adalah yang mencatat tentang perkataan Yesus ini bukan hanya satu orang, tetapi ada 3 orang, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Mereka menulis di tempat yang berbeda dan disalin oleh orang-orang yang berbeda. Semua naskah salinan tertua Matius, Markus, dan Lukas yang kita punya sepakat bahwa kata itu adalah kamelos yang berarti unta, bukan kamilos yang berarti kabel. Selain itu, ada ungkapan senada di dalam Talmud Babilonia Berakot 55b yang mengatakan gajah masuk melalui lubang jarum dan di situ dikatakan di dalam mimpi. Artinya, kemungkinan besar ungkapan unta masuk melalui lubang jarum bukan pertama kali dikatakan oleh Yesus. Tetapi, itu adalah ungkapan umum yang biasa diucapkan oleh orang-orang Israel pada zaman itu yang artinya hanya di dalam mimpi atau tidak mungkin. Di dalam Talmud digunakan gajah karena itu adalah binatang terbesar yang diketahui oleh semua orang di Mesopotamia. Sedangkan unta adalah binatang terbesar yang diketahui oleh semua orang di Israel. Jadi, penafsiran bahwa kata unta di situ sebenarnya kabel adalah penafsiran yang tidak tepat. Penafsiran kedua berkata bahwa lubang jarum yang dimaksud Yesus di situ adalah sebuah pintu untuk pejalan kaki di gerbang Yerusalem yang disebut lubang jarum. Ada yang berkata bahwa artinya jika seseorang yang naik unta mau melewati pintu itu, dia harus turun dari untanya, menurunkan semua barang dari untanya, lalu menarik unta itu sambil unta itu agak membungkuk. Atau artinya, orang itu harus masuk melalui pintu pejalan kaki, lalu membuka gerbang besar supaya untanya bisa masuk. Tetapi,
Masalahnya, tidak ada bukti sama sekali bahwa ada pintu yang disebut lubang jarum pada zaman Yesus. Tidak ada catatan sejarah dari Yahudi, Romawi, atau Kristen kuno yang pernah mencatat adanya pintu yang disebut lubang jarum. Penafsiran bahwa lubang jarum yang dimaksud di situ adalah sebuah pintu pejalan kaki di gerbang Yerusalem adalah penafsiran modern yang baru populer setelah karya William Shakespeare. Di dalam Richard kedua, Act kelima, Skin kelima dikatakan, "It's hard to come as for a camel to tread the postern of a small needle's eye." Postern adalah pintu belakang atau pintu kecil yang tersembunyi pada sebuah benteng supaya penghuninya bisa keluar masuk secara diam-diam atau kabur jika diserang. Catatan tertua tentang gerbang kecil yang disebut lubang jarum adalah catatan yang berjudul Catena Aurea atau rantai emas yang ditulis oleh seorang frater, Thomas Aquinas, yang hidup pada abad ke-13. Catena Aurea adalah kumpulan komentar tentang keempat Injil. Pada komentar Matius 19 ayat 23-26, Thomas Aquinas mencatat komentar dari uskup Canterbury bernama Anselm yang hidup pada abad ke-11. Di situ dikatakan bahwa di Yerusalem ada sebuah gerbang tertentu yang disebut lubang jarum, yang tidak bisa dilewati unta kecuali dengan berlutut dan setelah bebannya dilepas. Dan karena itu, orang kaya seharusnya tidak dapat melewati jalan sempit menuju kehidupan sampai ia telah menanggalkan beban dosa dan beban kekayaan, yaitu dengan berhenti mencintai mereka. Jadi, ide penafsiran bahwa lubang jarum yang dimaksud oleh Yesus adalah sebuah pintu pejalan kaki di Yerusalem baru ada pada abad ke-11 dan baru populer oleh seorang pujangga William Shakespeare pada abad ke-16. Artinya, lubang jarum yang dimaksud oleh Yesus bukan sebuah pintu pejalan kaki di Yerusalem. Jadi, dengan berat hati, saya harus mengatakan bahwa ada baiknya kita tidak mengakal-akali perkataan Yesus dan menerima apa adanya. Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Artinya, orang kaya mustahil untuk masuk ke dalam kerajaan Elohim. Dan Yesus menegaskan hal itu dengan berkata, bagi manusia hal ini adalah mustahil pada Matius 19 ayat 26. Untungnya, Yesus berkata lagi, tetapi bagi Elohim segala sesuatu adalah mungkin. Jadi, ada baiknya kita membaca ayat-ayat ini dengan seksama, dengan konteks pada zamannya. Peristiwa ini dimulai dari Matius 19 ayat 6, ada orang yang mendekati Yesus dan bertanya, apa yang harus dia lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Nah, ada orang yang langsung mengaitkan hal ini dengan doktrin atau pemikiran bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, ada baiknya kita buang dulu semua doktrin atau pemikiran kita dan biarkan Yesus yang menjawab apa adanya. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintahnya. Orang itu bertanya, perintah yang mana? Dan Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Titik. Orang itu berkata, aku sudah memelihara semua itu. Dan Yesus tidak membantah bahwa orang itu sudah dan mampu memelihara semua itu. Jadi, sampai di sini, seharusnya kita jangan nambah-nambahin perintah Tuhan, berkata bahwa tidak ada orang yang bisa memelihara hukum Tuhan, ataupun berkata bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperoleh hidup kekal. Coba jawab apa adanya. Menurut standar Yesus, seharusnya orang itu memperoleh hidup kekal atau tidak? Kalau kita mau jawab jujur, seharusnya kita berkata iya. Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan orang itu sudah melakukannya. Selesai. Orang itu berkata bahwa dia sudah melakukannya, dan Yesus tidak membantah. Selain itu,
Sebenarnya Yesus juga tidak nambahin perintah atau beban lain, sehingga seolah-olah orang itu belum memperoleh hidup kekal. Muncul perintah lain dari Yesus karena orang itu bertanya, apakah masih kurang? Dan Yesus menjawab, jika engkau ingin sempurna. Jadi, kita tidak perlu cari-cari alasan untuk berkata bahwa orang itu belum memperoleh hidup kekal, dan kita perlu membedakan antara memperoleh hidup kekal dengan menjadi sempurna. Apa yang Yesus ajarkan adalah jikalau kamu melakukan perintah mengasihi, kamu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, kalau kamu mau punya harta di dalam hidup kekal itu, jual hartamu yang sekarang dan berikan kepada orang miskin. Sampai di sini jelas gak? Selanjutnya, kalau kamu sudah mengumpulkan harta di dalam hidup kekal itu, datang kembali kepada Yesus dan ikut Dia kemanapun Dia pergi, dalam rangka menjadi sempurna itu, bukan dalam rangka memperoleh hidup kekal lagi. Sampai di sini jelas gak? Nah, setelah mendengarkan perkataan itu, pemuda itu pergi karena dia memiliki banyak harta. Setelah itu, baru Yesus berkata, seorang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Biasanya, banyak orang yang langsung ke ayat selanjutnya, di mana para murid bertanya, jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Tetapi, saya mau mengajak kita berhenti dulu dan memperhatikan kata kerajaan. Yesus bukan berkata seorang kaya sukar masuk ke dalam surga, tetapi sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Dan sekali lagi, Yesus menegaskan dengan kata kerajaan Elohim. Apa bedanya surga dengan kerajaan surga? Sekarang saya mau mengingatkan lagi apa yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Surga di dalam Alkitab bukan berarti tempat menyenangkan setelah kematian. Surga yang berarti tempat menyenangkan setelah kematian adalah definisi agama tetangga. Semua kata surga yang ada di Alkitab diterjemahkan dari kata Ibrani Hasyamayim dan kata Yunani Oranos, yang artinya adalah langit. Segala sesuatu yang kamu lihat di atas itu ketika kamu hidup sekarang ini. Itu sebabnya, kalau kamu baca seluruh Alkitab dari depan sampai belakang, kamu tidak akan menemukan kata masuk surga. Yang ada adalah masuk kerajaan surga. Karena memang tidak ada yang masuk ke langit. Yang ada adalah masuk ke dalam kerajaan langit. Jadi intinya, surga di dalam Alkitab itu artinya memang langit. Dan tidak pernah berarti tempat menyenangkan setelah kematian. Tidak ada masuk surga di dalam Alkitab. Yang ada adalah masuk kerajaan surga. Kalau kamu mau mendengarkan penjelasan lebih detail tentang hal ini, kamu bisa nonton di video lain di channel Tanpa Ragi yang khusus membahas tentang surga. Jadi, yang seharusnya kita pertanyakan adalah apa artinya kerajaan surga. Kerajaan surga atau kerajaan langit itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana Yesus adalah rajanya. Dan kita yang Kristen selalu berkata di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi, yang dimaksud dengan orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga adalah sukar untuk pergi kemanapun Yesus pergi dan memerintah bersama dengan Dia dalam rangka menjadi sempurna di dalam kehidupan yang kekal. Bukan berarti orang yang tidak sempurna tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa sukar? Sudah dijelaskan Yesus di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13. Tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dia akan patuh kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Elohim dan kepada Mamon. Supaya lebih jelas, di dalam sistem pemerintah ada yang namanya rakyat dan ada yang namanya pejabat. Tidak semua rakyat harus menjadi pejabat, dan menjadi rakyat
bukan berarti tidak boleh cari duit. Tetapi rakyat yang menjadi pejabat harus mengabdi untuk pemerintah dan bukan untuk mencari duit. Kalau mengabdi untuk pemerintah sambil mencari duit, jadinya korupsi. Di dalam Lukas 6 ayat 13 dan Yohanes 6 ayat 70 dijelaskan bahwa Yesus yang memilih para muridnya. Yesus bahkan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16 bahwa bukan kamu yang memilih aku. Ini persis seperti sistem pemerintahan kita. Kamu bisa lakukan apapun juga supaya bisa jadi menteri. Tetapi pada akhirnya kamu bisa jadi menteri karena dipilih oleh presiden. Jadi, apa yang Yesus katakan dengan orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga bukan berarti orang kaya sukar untuk memperoleh hidup kekal, tetapi untuk memerintah di dalam kerajaan itu. Sampai di sini jelas ya? Nah, kenapa para murid terkejut dan bertanya, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Karena pola pikir para murid dan kebanyakan dari kita juga menggunakan tolak ukur kekayaan. Kecenderungan kita berpikir bahwa orang bisa menjadi kaya karena dia melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, lalu diberkati. Sedangkan orang bisa menjadi miskin karena dia melakukan sesuatu yang membuat Tuhan marah, lalu dikutuk. Jadi, mereka bukan berpikir tentang apakah orang kaya itu diselamatkan atau tidak. Mereka sedang berpikir tentang diri mereka sendiri. Jika orang kaya yang diberkati Tuhan aja ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan, bagaimana dengan mereka yang miskin? Jangan-jangan orang yang miskin tidak akan diselamatkan karena mereka tidak punya harta untuk dijual dan diberikan kepada orang miskin. Itu sebabnya Yesus berkata, bagi manusia hal ini adalah mustahil, tetapi bagi Elohim segalanya adalah mungkin. Dan ketika Petrus bertanya, apakah yang akan terjadi kepada para murid yang telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus? Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu pembaruan segala sesuatu, ketika Anak Manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu yang sudah mengikuti aku akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Dan banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang pertama. Jadi, sekali lagi, Yesus bukan berkata bahwa orang kaya tidak bisa masuk ke tempat menyenangkan setelah kematian yang disebut surga oleh agama lain, dan juga bukan berkata bahwa orang kaya tidak akan diselamatkan atau beroleh hidup kekal di dalam Matius 19 ayat 16-30 ini. Tetapi Yesus berkata bahwa orang kaya sukar untuk memilih ikut Yesus kemanapun dia pergi, yang artinya sukar untuk ikut memerintah bersama Yesus di dalam dunia ini. Tidak ikut memerintah bersama Yesus di dalam dunia ini berarti juga tidak akan ikut memerintah mendapatkan mahkota dan kemuliaan setelah dibangkitkan di dalam kehidupan kekal yang akan mendatang. Tetapi, sekali lagi, tidak ikut memerintah bersama Yesus bukan berarti tidak dibangkitkan di dalam kehidupan kekal itu. Saya sendiri terus terang tidak berharap untuk bisa ikut memerintah, mendapatkan mahkota, kemuliaan, dan lainnya. Bisa bangkit dari kematian dan hidup kekal sebagai rakyat jelata aja sudah cukup. Jadi, Yesus memberikan perintah sederhana untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan Yesus berkata, itu sudah cukup untuk mendapatkan hidup kekal. Kita tidak perlu menjadi ahli Taurat yang dikatakan celaka oleh Yesus di dalam Lukas 11 ayat 46. Kita tidak perlu menjadi ahli agama yang menaruh beban untuk dipikul oleh orang lain, tetapi kita sendiri tidak mau menyentuhnya satu jari pun. Dan jikalau kamu mau sempurna, kamu mau punya harta, jabatan, dan kemuliaan di dalam hidup kekal itu, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikuti Yesus kemanapun dia pergi. Oke, sekian video kali ini.
Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita semua. Saat ku menutup mata dan usai lembaran hidupku, saat ku terlelap dan takkan lagi terjaga, kasih-Mu selalu milikku. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya diri-Mu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku, dan ku kan hidup bersama-Mu, takkan pernah ada air mata, karena diri-Mu selalu di sisiku. Maka jiwaku pun tenang. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya diri-Mu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku, dan ku kan hidup bersama-Mu, takkan pernah ada air mata, karena diri-Mu selalu di sisiku. Maka jiwaku pun tenang. And I will step into eternity with You, my King, without any tears falling, 'cause I know Your love is always there for me. My soul rests in You, and I will step into eternity with You, my King, without any tears falling, 'cause I know Your love is always there for me. My soul rests in You, my God. My soul rests in You, my God. My soul rests in You, my God.